Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Sejarawan JJ Rizal menyebut jika wacana nonton bareng film G30 SPKI bukanlah sebuah polemik. Namun yang menjadi polemik jika wacana ini dilakukan di tengah pandemi corona yang dihadapi Indonesia saat ini. Sejarawan JJ Rizal menyebut jika film G30 SPKI bukanlah film yang dilarang untuk ditonton karena sejumlah fakta sejarah sudah diungkap ke publik. Namun wacana untuk menonton film ini bersama-sama di tengah pandemi corona juga dinilai tidak etis dan justru memperlihatkan sisi tidak nasionalis. Dan ngotot harus ditonton bareng, diputar di mana-mana, itu menurut saya bukan bisa dikatakan sebagai sebuah perayaan kemenangan pendukung Pancasila atau pendukung anti komunis, tapi kemenangan tahyul dan anti rasionalisme. Kenapa saya katakan tahyul? Karena film itu sendiri dalam perkembangan studi-studi sejarah yang paling aktual itu lebih banyak story-nya ketimbang histori, artinya lebih banyak kreasi ketimbang sejarahnya. Dan tahyul yang kedua menurut saya adalah menganggap pemutaran film di tengah COVID ini, itu menganggap COVID itu tidak berbahaya. Nah ini kan pikiran yang penuh tahyul, jadi ada dua tahyul hidup di situ. Tahyul bahwa terkait dengan film G30 SPKI adalah kebenaran, tahyul kedua adalah menganggap COVID itu tidak benar dan tidak bermasalah kalau kita kumpul-kumpul bareng. Ini menurut saya. Sementara ahli epidemiologi Tri Yunis Miko menegaskan tidak perlu ada kegiatan nobar film sejarah G30 SPKI di tengah pandemi saat ini karena adanya potensi kerumunan massa yang mampu menjadi tempat penularan COVID-19. Mau di masjid, mau di gedung, mau di manapun, menurut saya kerumunan-kerumunan ini akan memungkinkan penularan COVID-19. Ada baiknya film tersebut dibagikan pada orang yang mau menontonnya. Jadi lebih baik dikirimkan video G30 SPKI itu, mereka bisa menikmatinya di rumah masing-masing. Kami masih membahas terkait dengan benarkah ada PKI gaya baru di Indonesia seperti yang diklaim oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan juga Deklarator serta Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Rohmat Wahab. Mas Usman, tadi sebelum jeda Pak Rohmat menyatakan PKI atau komunisme gaya baru di Indonesia bentuknya kapitalis. Kemudian ada juga disebutkan partai politik yang ada benih-benih komunisme gaya baru. Ya itu politik pukul rata aja. Pokoknya orang-orang yang nggak disukai dituduhnya komunis. Orang-orang yang dianggap musuh politiknya dianggapnya komunis. Logikanya nggak diperhatikan. Jadi nggak pakai nalar, nggak pakai dasar pengetahuan, nggak pakai dasar ilmu yang cukup. Kalau dikatakan, oh ada PDIP yang misalnya komunis, itu kan satu orang namanya Ibu Rizka Ciptaning. Dan dia tidak diam-diam, dia menulis buku. Dan kalau dikatakan seluruhnya di PDIP atau di DPR itu misalnya banyak orang-orang PKI, harus diingat bahwa tahun 2003 parlemen atau DPR, ya, termasuk di dalamnya PDIP, itu mengesahkan undang-undang yang melarang mantan-mantan tahanan politik PKI untuk menjadi anggota legislatif. Dan yang membatalkan itu bukannya pemerintahan saat itu, pemerintahan Megawati, pemerintahannya PDIP, tetapi justru Mahkamah Konstitusi. Jadi logika seperti itu, logika yang saya sebenarnya sedih juga sih, masih ada wacana seperti ini dilemparkan oleh Pak Gatot. Saya pikir Pak Gatot tuh udah menimang cucu, karena saya terakhir ketemu di Kemang Village itu dengan Pak Gatot lagi bawa cucunya. Harusnya nggak usah ngurusin yang seperti inilah. Kalaupun ada masukan tentang tantangan ekonomi, tantangan sosial, jangan sampai hal-hal yang ngarang seperti ini gitu. Juga jangan lupa bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2011 itu meminta Presiden untuk membatalkan misalnya mencabut keputusan Presiden di masa Orde Baru nomor 28 tahun 75 untuk menghapuskan diskriminasinya terhadap orang-orang yang dituduh PKI. Jadi saya kurang paham ya. Dan kalau dikaitkan dengan penggantian Panglima,
mestinya Pak Gatot bisa, dan timnya lah, setidak-tidaknya tim yang membantu Pak Gatot ini bisa membaca Undang-Undang TNI gitu. Di dalam Ya. Undang-Undang TNI misalnya nomor 34 tahun 2004 pasal 13, di situ jelas diatur tentang bagaimana pemberhentian atau pengangkatan seorang panglima. Yang pertama misalnya, itu dilakukan demi kepentingan organisasi. Yang kedua, dijabat secara bergantian oleh matra tiap angkatan. Jadi Baik. Pak Gatot itu sebenarnya diuntungkan oleh matra sebelumnya, tapi pergantian Pak Gatot ke misalnya Pak Hadi itu karena pergantian matra gitu. Atau Baik. kalau Mas Usman. mau dilemparkan ke politik, Ya. itu kan prosesnya di dalam pasal 13 ayat Mas Usman, 9 itu harus ada persetujuan dari DPR. masih relevankah isu soal komunisme ini kemudian diangkat-angkat, dikemukakan lagi di Indonesia? Pepesan kosong itu. Jadi itu hanya untuk membangkitkan kemarahan, kebencian di kelompok masyarakat untuk kepentingan dukungan politik saja. Gitu. Saya nggak punya nggak punya kepentingan apapun. Silakan kami jalan terus sebagai kontrol sosial bagus. Tapi buatlah kritik yang berbobot gitu. Kalau di masa Orde Baru itu ada jenderal-jenderal intelektual itu seperti Ali Sadikin gitu. Atau di awal reformasi kita punya jenderal seperti Agus Wijoyo atau jenderal Sayyidiman Suryo Hadiprojo, itu jenderal-jenderal intelektual yang bukan cuma bicara balatkom, bahaya latihan komunis, balatkom. Pokoknya gelas jatuh, balatkom gitu. Apapun yang terjadi, bahaya latihan komunis itu. Hal-hal yang menurut saya sudah jauh tertinggal. Generasi TNI sekarang, generasi militer sekarang sudah jauh lebih berkembang. Jadi kalau pertahanan, strategi pertahanan. Jadi kalau ada rencana Pak Gatot Nurmantio yang menyerukan lagi untuk nonton bareng film G30 SPKI dan meminta tidak ada larangan untuk nobar ini, menurut Anda? Pertama, itu harus ada izin dari perusahaan film negara, karena yang memproduksi mereka. Jadi ketika dulu Pak Gatot itu memutarkan film itu, saya kebetulan ditelepon sama Pak Abdul Aziz, itu direktur perusahaan film negara. Dan menurut Pak Abdul Aziz itu belum ada izinnya. Jadi itu sebagai royalti itu harus dibayarkan. Yang kedua, kalau ada masyarakat yang menonton, silakan ditonton. Itulah bagaimana Orde Baru menciptakan rekayasa cerita ya melalui sebuah film yang sama sekali tidak masuk akal. Jangan dilarang, biarin aja, nggak apa-apa menurut saya. Tapi kalau dikatakan yang melarang-larang itu adalah PKI, itu janganlah bodohi masyarakat. Itu yang melarang pemutaran itu jenderal juga, Yunus Yostia, itu seniornya Pak Gatot gitu. Dan yang merevisi sejarah dalam pengertian sejarah yang dimanipulasi itu Pak Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan. Jadi hal-hal semacam itu harus kita biasakan supaya masyarakat kita juga tidak dipusingkan dengan urusan-urusan pertarungan ideologi seperti ini. Apalagi sekarang kita sedang menghadapi corona gitu. Nanti kalau ada kumpul-kumpul nonton film G30S pulangnya positif kan kasihan juga masyarakat. Oke, Pak Rohmat, jadi gimana untuk nobar G30 SPKI masih akan terus dilakukan karena masih ada banyak kritik juga di tengah pandemi corona, kemudian juga soal substansi film itu juga. Sebenarnya itu kan soal teknis ya Mbak. Dulu kita begitu corona datang tidak boleh berkumpul di tempat ibadah. Itu disebabkan karena ada yang tokoh agama itu tertular akibat ada pertemuan di tempat ibadah itu. Itu berjalan sekian lama, mungkin hampir 2 bulanan lah kita tidak sepakat. Tapi kan akhirnya kita bisa sepakat dengan new normal itu, jika kita bisa bikin batasan tempat, ya. Bagaimana tetap bisa Jumatan, tapi protokol kesehatan tetap dijalankan. Jadi masuk juga dengan cuci tangan, tempatnya berjarak dan seterusnya. Demikian pula kalau itu dimungkinkan. Karena terus terang saja, saya habis pikir, saya itu termasuk salah satu drafter RUU Sidiknas waktu itu. Ya. Salah satu partai bersikeras untuk mengedrop satu mata pelajaran Pancasila dengan Pancasila untuk semua jenjang. Walaupun akhirnya juga sejumlah perguruan tinggi tidak menerapkan itu, masih ada juga yang mengajarkan pendidikan Pancasila. Akibatnya tahun 2003 designasi yang baru itu tidak ada anak yang mengenal tentang Pancasila. Karena Pancasila sebentar, Mbak. Pancasila diidentikan dengan gaya Orde Baru. Padahal itu kan
yang Baik, dipersoalkan kan soal teknis. kita kembali ke konteks Pak Rohmat, kembali ke konteks soal bagaimana nobar film G30 Maksud PKI. saya, iya betul, ini ke situ. Karena itulah kalau ini tidak dikenalkan pada anak-anak sekarang, remaja yang tidak pernah mengenal itu, saya pikir ada katakanlah lack of information. Jadi anak-anak tidak mengenal informasi yang lengkap, termasuk pelajaran sejarah itu di-drop itu materi tentang G30 SPKI. Oke. Jadi sebenarnya ini kan dalam rangka sosialisasi. Jadi kalau memang itu dianggap itu tidak ada larangan, why not gitu. Yang penting kan ada protokol kesehatan yang sementara ini juga di mal-mal juga banyak orang, tidak ada masalah, nggak pernah ada larangan yang seperti yang kita dengar seakan-akan dikonfrontir karena ini dianggap hajat yang diduga berpotensikan penularan. Saya pikir itu bisa kompromi dengan Karena kan tiket dan sebagainya dan dianggap aturan tempat duduk. Ya, dianggap tidak sensitif dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini di Indonesia yang jumlahnya juga terus meningkat kalau kita melihat data dari Kementerian Kesehatan. Enggak, itu kan masih bisa diatur, tempat duduk kan bisa diatur gitu loh. Kalau memang dimungkinkan. Oke. Jadi masih akan terus dilakukan nih. Kalau saja Jumatan sekarang bisa, asal diatur. Oke. Ada yang protes tentang Jumatan, kan tidak ada belakangan ini. Karena sudah diatur dan semua tertib dengan protokol kesehatan itu. Mengapa ini juga terjadi ketidaknyamanan dengan himbauan itu? Karena ini menyadari akan adik-adik itu, sehingga salah persepsi terhadap PKI. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hamid tadi, apa sepenuhnya itu benar yang disampaikan itu? Saya pikir tidak sepenuhnya benar juga. Oke, baik, berarti akan tetap dilakukan ya. Merupakan ancaman bagi kita. Ini kan bagi Pak Hamid yang sudah sadar. Bagi sejumlah masyarakat itu sangat mengkhawatirkan. Baik, apalagi Pak Rohmat. Orang Jawa Timur yang traumatik melihat peristiwa di Madiun maupun di Blitar. Oke, baik Pak Rohmat, kamu sudah dapat poinnya. Terakhir untuk Mas Usman, silakan. Ya, kalau Pak Rohmat, Pak Gatot mau nonton bareng, ya silakan aja itu kan. Paling kita hanya bisa mengingatkan bahwa di dalam situasi COVID ini sebaiknya kita jaga jarak fisik. Dan kalau bicara soal anak-anak muda sekarang itu lack of information, kekurangan informasi itu keliru sekali. Yang kita alami sekarang ini a wealthy of information. Itu kekayaan luar biasa informasi. Yang kurang adalah lack of knowledge, kekurangan pengetahuan. Dan kekurangan pengetahuan itu terjadi karena puluhan tahun kita diindoktrinasi dengan logika sejarah yang manipulatif. Yang tidak menggunakan nalar ilmu, tetapi hanya kebencian pada yang lain, pada yang komunis gitu. Seolah-olah itulah musuh kita. Itu yang saya kira harusnya diakhiri gitu. Dan saya percaya generasi muda sekarang di tengah wealthy of information itu mereka punya wisdom, mereka punya kebijaksanaan sendiri untuk mencerna pengetahuan, mencerna informasi-informasi yang bermanfaat buat mereka. Dan saya ragu apakah anak-anak muda sekarang mau bergabung misalnya untuk menonton rame-rame misalnya gitu. Tapi kalau menonton silakan aja. Hati-hati, jaga kesehatan karena ada anak, cucu, dan keluarga yang juga harus diperhatikan oleh Bapak. Meskipun tadi disebutkan juga tidak relevan. Terima kasih Mas Usman Hamid, terima kasih juga Pak Rohmat Wahab telah bergabung bersama kami di Dialog Kompas Petang hari ini. Selamat sore.